Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu, berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema renungan firman Tuhan kita hari ini adalah perempuan yang kedapatan bersinar. Konteks pembacaan firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kutipan ayat di atas adalah perkataan Yesus kepada seorang wanita ketangkap basah berbuat zina. Mereka sedang mencobai Yesus. Mereka menjebak agar melalui ucapannya Yesus dapat dipersalahkan. Mereka mengatakan bahwa menurut hukum perempuan itu harus dilempari. Lalu Yesus menjawab dengan jawaban yang cukup jitu. Siapa yang tidak berdosa, dialah yang berhak sebagai orang pertama melempari perempuan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mendengar jawaban itu orang banyak, yaitu orang Farisi, ahli Taurat, bungkem, tidak bersuara. Mereka terdiam dan pergi satu persatu meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Mereka sadari bahwa mereka pun orang berdosa. Di balik ucapan Yesus, sesungguhnya yang berhak pertama kali melempari perempuan itu adalah Yesus. Sebab dia yang tidak berdosa, Yesus sebetulnya dapat mengambil batu dan mengajak orang banyak itu, ayo kita lempari perempuan ini. Tapi Yesus mengasihi perempuan itu. Dia mengampuni, dia tidak menghukum. Dia dengan lemah lembut berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 8 ayat 11b. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, posisi kita sama dengan wanita itu. Kita tidak lebih baik daripada perempuan yang berzina itu. Selayaknya kita dihukum oleh karena dosa dan pelanggaran kita, oleh karena kesalahan kita. Namun kita tidak dilempari Yesus hingga mati. Kita bersyukur Yesus malah mengampuni dosa-dosa kita. Malah sebaliknya, ia mati disalibkan, berkorban untuk kita. Apa yang hendak kita katakan dan perbuat dalam hal ini? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita renungkan apa yang telah Yesus lakukan. Kita bersyukur dan terus bersyukur akan pengampunan yang Yesus beri kepada kita. Kita memuji-muji Yesus senantiasa, kita bersyukur dan memuji Dia menjadi kekuatan dan pendorong bagi kita untuk berbuat apa yang baik dan benar. Karena kasih Kristus membuat kita berkomitmen untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan tentunya. Sebagai wujud ucapan syukur kita atas apa yang Kristus lakukan, pengampunan dosa, penebusan Kristus dalam hidup kita, selayaknya kita memberi diri kita mempersembahkan hidup kita kepada Kristus. Dan kita belajar untuk hidup bergantung kepada-Nya, menyerahkan kehidupan kita seutuh kepada Kristus. Apa yang menjadi renungan secara pribadi bagi kita hari ini? Marilah kita masing-masing berkomitmen kepada Allah. Kristus sudah mengampuni dosa kita. Kristus sudah menebus dosa kita. Apa yang akan
kita lakukan sebagai balasan kita kepada Kristus. Biarlah hari ini, renungan ini menguatkan kita, mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita untuk terus berharap, bergantung, mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kita secara pribadi. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa supaya kami dapat mewujud nyatakan dalam tindakan nyata kami sehari-hari. Kami berkomitmen untuk senantiasa mengucap syukur. Kami mewujud nyatakan dalam kehidupan pribadi kami. Kristus sudah mengampuni dosa kami. Kristus sudah menebus hidup kami. Karena itu selayaknya kami mempersembahkan hidup kami kepada Engkau dalam kehidupan, dalam tindakan nyata sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami di sepanjang hari ini dan selamanya. Demi Kristus Yesus yang empunya firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Shalom.